Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang kita ungkapkan dengan lisan kita dengan banyak-banyak memujinya. Syukur yang kita ungkapkan dengan anggota tubuh kita, dengan menggunakannya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang kita ungkapkan dengan jiwa kita, hati kita, dengan senantiasa khudu, khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh banyak nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua. Kalau kita berusaha menghitungnya, kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengira-ngira nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu tidak akan mampu memperkirakannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang sedikit, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersyukur itu adalah sesuatu yang berat. Maka dari itu sedikit hamba-hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang sedikit itu, yang mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau menyebut-nyebut, menghitung-hitung, mengira-ngira nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan adapun terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kamu menghitung-hitungnya, menyebut-nyebutnya, supaya kita senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua kepada al-huda wa dinil haq. Huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan dinul haq adalah al-amalus salih. Beliau mengajarkan kita sesuatu yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Beliau membimbing kita kepada petunjuk yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita dapat membezakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Kita dapat membezakan mana yang al-khair, kebaikan, dan mana yang syar, keburukan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang beruntung, yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari kemudian. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau,
dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Rasulullah SAW sesungguhnya telah mempersaudarakan kita di atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat Allah itu kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba yang bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yaitu Islam. Yang mempertemukan kita adalah Islam, yang menyatukan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga dengan kalimat ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, walaupun tidak ada hubungan nasab, tali darah, kekeluargaan di antara kita. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa inna awthaqa ural iman al-hubbu fillah, sesungguhnya ikatan keimanan yang paling kuat adalah al-hubbu fillah, saling menyintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di antara hamba-hamba yang beriman. Itulah tajuk kita pada malam ini. Bagaimana kita dapat menjadi hamba-hamba mukmin yang saling bersaudara satu sama lainnya. Kita beranjak, kita bertolak, kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum. Ayat ini merupakan dasar hubungan cinta kasih, persaudaraan di antara sesama kaum mukminin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Innama di dalam bahasa Arab tujuannya, fungsinya adalah al-hasr, yufidul hasr. Al-hasr artinya pembatasan makna, makna yang luas dibatasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita artikan, kalau kita terjemahkan secara bebas, artinya sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Ini dalam bahasa Arab disebut khabar, berita. Allah memberitakan bahwa hamba-hamba mukmin adalah bersaudara. Akan tetapi ayat ini walaupun redaksinya adalah berita, namun isinya, kandungannya adalah perintah, amar, insya dalam bahasa Arab. Jadi ayat ini dengan tepat dapat kita artikan sebagai berikut: innamal mu'minuna ikhwah, yaitu sama dengan sesungguhnya hamba-hamba mukmin wajib bersaudara, mesti bersaudara. Ini merupakan perintah, bukan hanya sekedar khabar, yaitu orang-orang yang beriman selama mereka sama-sama menyatakan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajib bersaudara. Tidak ada jalan lain. Dua orang mukmin yang bertemu sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, maka keduanya wajib bersaudara. Karena yang mempertemukan mereka bukan bahasa, bukan tempat tinggal, bukan tempat di mana mereka berada, tetapi yang menyatukan mereka adalah kalimat yang agung yang menyatukan semua umat muslim di atas muka bumi, yaitu kalimat la ilaha illallah
Oleh sebab itu, ayat ini kita artikan dan terjemahkan secara tepat dengan makna insya, yaitu perintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di sini untuk bersaudara sesama orang-orang yang beriman. Tidak boleh tidak. Maka dari itu, lanjutan dari ayat ini adalah fa aslihu baina akhawaykum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jika mereka bertengkar. Bertengkar tidak bertengkar. Kalau ada dua orang mukmin saling berjauhan, wajib diislah. Fa aslihu baina akhawaykum. Tanpa Allah dahulukan dengan menyebutkan jika mereka bertengkar, jika mereka berselisih. Tidak. Tapi fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah, islah di antara saudara-saudara kamu yang beriman. Wajib mengadakan perdamaian. Maka tidak boleh seorang mukmin bertengkar dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Sebagai manusia, kadang-kadang memang di dalam pergaulan, di dalam persahabatan, di dalam menjalin hubungan dengan pihak lain, dengan orang lain, kadang-kadang kita kesal, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita tersinggung, kadang-kadang kita emosi. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kepada kita tempo 3 hari untuk melampiaskan kekesalan kita, untuk melampiaskan kemarahan kita terhadap saudara kita. Lebih dari itu tidak boleh. 3 hari saja. Saling memboikot, saling membelakangi. Lebih dari itu mereka mesti wajib kembali islah. Dan kalau tidak ada islah, maka mesti ada pihak ketiga yang mempertemukan keduanya. Dan ini merupakan suatu amal yang sangat agung. Sampai-sampai seseorang boleh diberikan zakat untuk mendamaikan 2 muslim yang bertengkar. Demikian pentingnya mendamaikan islah di antara 2 mukmin yang bertengkar. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saling bersaudara dan menjaga persaudaraan. Maka dengan demikianlah seorang mukmin itu dapat sempurna. Nabi mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang menyintai karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi karena Allah, menahan tidak memberi juga karena Allah, sungguh ia telah menyempurnakan imannya. Ia telah menyempurnakan imannya. Dan ini merupakan salah satu saling menyintai, saling menyayangi di antara kaum mukminin, saling bersaudara di antara kaum mukminin. Ini merupakan salah satu sebab seorang hamba merasakan lezatnya iman. Jadi iman itu ada rasanya. Kalau kita sampai sekarang belum merasakan lezatnya iman, maka coba dengarkan sabda Nabi ini, yang mana Nabi menjelaskan ada 3 perkara. Apabila seorang hamba memiliki 3 perkara itu, dia pasti merasakan lezatnya iman. Nabi mengatakan, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa saja yang memiliki ketiga perkara tersebut, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasai manisnya iman, lezatnya iman. Jadi iman itu seperti makanan. Kalau kita makan namun terasa pahit, pernah
kita makan tapi terasa pahit. Maka periksalah ini, mungkin kita sakit. Ketika seseorang sakit, maka semua makanan yang enak-enak terasa pahit di lidahnya. Bukankah demikian? Maka kalau kita merasakan makanan pahit, hanya ada dua kemungkinan: makanannya memang pahit atau kita sedang sakit. Demikian juga kalau kita tidak merasakan lezatnya iman, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita tidak memiliki iman itu. Yang kedua adalah mungkin jiwa kita sakit, tidak memiliki tiga perkara ini hingga kita tidak merasakan kelezatan iman tersebut. Maka Nabi SAW menjelaskan di sini. Yang pertama adalah ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya menjadi yang paling ia cintai daripada selain keduanya. Artinya adalah tidak ada yang lebih dia cintai, tidak ada yang paling dan sangat dia cintai selain Allah dan Rasulnya. Maka segala sesuatu dapat dikorbankannya, mampu dikorbankannya, boleh dikorbankannya karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak berhitung dengan jiwa raganya, dia tidak berhitung dengan harta bendanya di dalam menyintai Allah dan Rasulnya. Kalau seorang hamba memiliki perkara ini, pasti dia merasakan lezat iman. Tapi kalau kita masih merasa berat mengorbankan jiwa raga, harta benda demi menyintai Allah dan Rasulnya, kita tidak akan merasakan lezatnya iman. Contohnya, seorang hamba yang berat mengeluarkan hartanya untuk berzakat atau untuk bersedekah, padahal dia wajib berzakat. Dengan berat hati dia keluarkan hartanya, dia tidak akan merasakan manisnya sedekah. Bahkan sedekah itu terasa seperti suatu bencana bagi dirinya. Dia merasa rugi dengan bersedekah dan berzakat. Seorang hamba yang tidak melakukan sholat dengan khusyuk, yang merasa sholat itu sebagai satu beban bagi dirinya, ingin segera dia sudahi sholatnya, ingin segera dia selesaikan sholatnya. Sholatnya pun seperti patok ayam, tidak ada tumakninah. Dia tidak mau mengorbankan sedikit saja waktunya untuk mengerjakan sholat dengan khusyuk. Orang seperti ini pasti tidak akan merasakan lezatnya sholat. Pasti sholat itu seperti beban. Demikian juga orang yang tidak mau berkorban dengan rasa lapar. Maka bulan Ramadan adalah bulan bencana dan musibah bagi dirinya. Ingin dia segera cepat-cepat keluar dari Ramadan. Tanggal berapa, bilakah tibanya 30 Ramadan, yang dia tunggu-tunggu 30 Ramadan. Ada juga yang tidak lagi menunggu 30 Ramadan, menunggu 1 Syawal. Yang ditanyanya adalah, bilakah 1 Syawal? Orang seperti ini pasti tidak akan merasakan lezatnya puasa. Tidak akan merasakan lezatnya puasa. Orang yang berat mengorbankan hartanya, tenaganya untuk mengerjakan ibadah haji, pergi ke tanah suci, di sana cuma mengeluh saja. Tak boleh begini, tak boleh begitu, rindu kampung halaman, ingin cepat-cepat pulang. Maka dia tidak akan merasakan lezatnya melakukan perjalanan ibadah haji. Ingin cepat-cepat pulang kampung. Ini berbeda dengan orang yang melakukannya karena Allah, karena cintanya kepada Allah. Seolah-olah dia nggak mau pulang, ingin terus sholat di dekat Ka'bah, ingin terus melaksanakan tawaf, ingin terus, kalau 1 tahun itu adalah bulan Ramadan, ingin terus mengerjakan sholat seolah-olah ia tidak ingin berpisah dari sholat, ingin terus bersedekah walaupun hartanya sudah habis jatahnya untuk bersedekah atau untuk zakat, karena dia merasakan lezat, nikmat. Maka dia lakukan juga dengan apa? Dengan mudah, senang hati. Nah, itu yang pertama, Allah dan Rasul.
membuatnya menjadi yang paling ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, tanda seorang hamba merasakan lezatnya iman adalah ia menyintai ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia menyintai seseorang, dia menyintai saudaranya, tidaklah ia menyintainya melainkan semata-mata karena Allah. Dia menyintai saudaranya bukan karena harta, bukan karena sebangsa, bukan karena satu bahasa, bukan karena satu warna kulit, bukan karena satu tali darah, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, sehingga cintanya kepada hamba itu tidak mengeluarkannya dari ketaatan kepada Allah, malah sebaliknya dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menyintai seorang itu karena Allah. Ustaz, saya menyintai istri saya, silahkan. Ustaz, saya menyintai anak saya, silahkan. Ustaz, saya menyintai kedua orang tua saya, silahkan. Tapi cintailah mereka karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Sehingga cinta kita kepada mereka tidak mengeluarkan kita dari ketaatan. Ada orang yang menyintai istrinya karena saking sayang dan cintanya kepada istrinya, dia lebih mendahulukan perkataan istrinya daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada wanita-wanita muslimah untuk menutup aurat, tetapi istrinya tidak mau menutup aurat, dia dahulukan perkataan istrinya daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Dia memang sayang istri, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena hawa nafsu. Maka kecintaannya kepada manusia seperti ini akan mengeluarkannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang hawa nafsu manusia, bukan kadang-kadang lagi, seringnya hawa nafsu manusia itu pasti bertentangan dengan kehendak dan perintah Allah. Mengapa? Karena memang surga itu dikelilingi, ditutupi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Nabi mengatakan, wa uffatil jannatu bil makarih. Surga itu memang ditutupi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Maka salah seorang Arab Badui, seperti yang dinukil oleh Al-Asma'i, dia mengatakan, ada seorang Arab Badui berkata, jika kamu ragu untuk memilih antara dua perkara, mana yang lebih lurus, ayyahuma arsyad, mana yang lebih lurus, mana yang lebih mendekati kebenaran, maka coba lihat dari kedua perkara itu, manakah yang lebih dekat kepada hawa nafsu. Selisihilah, tolaklah itu. Karena biasanya kesalahannya itu berjalan bersama hawa nafsu. Nah, kita menyintai saudara kita, kita menyintai anak istri kita menyintai orang tua kita karena Allah. Sehingga cinta kita kepada mereka akan berbuah ketaatan, bukan berbuah kemaksiatan. Kita dapat masuk surga dengan cinta tersebut, bukan malah masuk neraka. Kadang-kadang seorang anak karena cintanya kepada orang tua menyuruh dia berbuat syirik, dia ikuti. Nah, ini salah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan jika keduanya jahada artinya adalah bersungguh-sungguh memaksa kamu, menyuruh kamu untuk berbuat syirik, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lain, untuk berbuat maksiat, maka apa? Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Apakah ini bertentangan dengan cinta seorang anak kepada orang tuanya? Tidak. Allah melanjutkan firman-Nya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bermuamalahlah kamu kepada orang tuamu secara baik di dunia. Namun nggak boleh kita mengikuti keduanya dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
karena kita menyintai keduanya bukan karena hawa nafsu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika kita menyintai saudara kita, menyintai sahabat kita, kita sangat suka, sangat sayang kepada sahabat kita, mungkin karena dia suka membantu kita, mungkin karena dia sangat dekat dengan kita, mungkin dia adalah teman kita semenjak kecil. Namun cinta kita kepadanya itu harus mesti dalam bingkai ketaatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak manusia yang tersesat, manusia terjerumus dalam neraka. Mengapa? Karena teman pergaulannya. Dia bergaul dengan temannya, tapi ternyata dia menjadi korban mangsa pergaulan. Seperti banyak anak-anak muda sekarang ini, dia menunjukkan solidaritinya kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tapi bukan dalam bingkai cinta karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Akhirnya banyak yang menjadi mangsa pergaulan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-Furqan, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Artinya, dan pada hari ketika, yaitu pada hari kiamat, ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka, 10 jari mereka, tanda penyesalan, alamat penyesalan. Mengapa mereka menyesal? Mereka berkata, ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Duhai kiranya dulu aku mengikuti jalan Nabi. Duhai kiranya dulu aku mengikuti sunnah Nabi. Mengapa mereka tidak mengikuti sunnah Nabi? Ternyata mereka adalah mangsa pergaulan, mangsa persahabatan, mangsa dari kawan-kawannya. Dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Duhai kiranya dulu aku tidak bersahabat dengan si fulan. Duhai kiranya dulu aku tidak berkawan dengan si fulan. Mengapa? Laqad adallani 'anil dzikri. Sungguh si fulan itu telah menyesatkanku dari adzikr, yaitu dari Quran dan Sunnah, dari Quran dan hadis. Setelah Quran dan hadis itu datang kepadaku, maka syaitan lil insani khadula. Syaitan tidak akan mau membantu manusia pada hari kiamat. Nah, ini namanya mangsa pergaulan. Dia mungkin sangat menyintai sahabatnya, tapi bukan karena Allah. Sehingga dalam hal-hal maksiat, dalam hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tetap juga ikut kawannya. Dia takut kehilangan kawannya, tapi tidak takut dia tersesat dari Quran dan Sunnah. Dia tidak takut kehilangan Quran dan Sunnah, tapi dia ternyata lebih takut kehilangan si fulan dan si fulan, kehilangan teman-teman. Di akhirat dia akan gigit jari, menyesali akhirat itu memang tiada berguna. Maka dari itu, seorang hamba yang merasakan lezatnya iman, dia menyintai siapapun yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda orang yang merasakan lezatnya iman adalah ayakrah ayauda fil kufri kama yakrahu ayyublagha finnar. Ia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dilemparkan ke dalam api. Ketika seseorang sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jadikanlah kalimat ini sebagai yang paling dicintai. Jangan dia berangan-angan untuk kembali kepada kekufuran, terpikir untuk keluar dari Islam. Demikian pula ketika seorang sudah bertaubat, keluar dari maksiat, bertaubat kepada Allah,
kembali kepada Allah, karena hakikat taubat itu adalah kembali. Taubat itu bahasa Arab, artinya kembali. Kembali kepada siapa? Kepada Allah. Fafirru ilallah wa anibu ilaihi tsumma aslimulah. Kembalilah kamu kepada Allah dan berserah dirilah kepadanya. Ketika kita sudah berazam untuk taubat, memperbaiki diri, maka jangan terpikir untuk kembali ke belakang. Masa lalu biarkanlah berlalu. Jangan kita pikir-pikir lagi masa lalu teringin untuk melakukan kesalahan-kesalahan lalu. Orang yang benar-benar taubat, maka syarat taubat adalah dia berazam. Salah satu tanda dan syarat taubat adalah ya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Salah satu tanda orang yang bertaubat adalah berazam untuk tidak kembali kepada kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Itu tanda orang yang taubat. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kemaksiatan, kezaliman setelah Allah menyelamatkannya dari perkara-perkara buruk tersebut. Apabila dia memiliki ini, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Jadi salah satu di antaranya adalah ia menyintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini merupakan jalan menuju surga. Salah satu jalan menuju surga, banyak jalan menuju surga. Nabi menyebutkan ada 40 cabang, ada 40 perkara amalan yang dapat masukkan seorang hamba ke dalam surga. Salah satunya adalah Nabi mengatakan la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga hingga beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga saling berkasih sayang. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, maukah aku tunjukkan satu perkara yang apabila kamu lakukan, maka kalian akan saling berkasih sayang satu sama lainnya. Nabi menjelaskan kepada mereka, afshus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Itu tanda persaudaraan sesama kaum muslimin, yaitu ketika mereka bertemu, mereka saling mengucapkan salam. Salam itu doa, doa keselamatan, doa keberkatan, doa rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa. Coba lihat bagaimana agungnya seorang mukmin ketika bertemu saling mendoakan, saling mengucapkan salam. Ini adalah tanda bahwa mereka saling bersaudara. Dan Nabi SAW mengaitkan iman dengan kasih sayang tersebut, yaitu tandanya adalah mereka saling mengucapkan salam di antara satu sama lainnya. Maka dari itu, ketika dua orang hamba, dua orang mukmin bertengkar, lalu mereka ingin berdamai, 3 hari batasnya, lebih dari 3 hari tidak boleh, maka yang paling baik siapa, kata Nabi? Yang lebih dulu mengucapkan salam kepada saudaranya, yang lebih dulu mengucapkan salam kepada saudaranya. Anggaplah kita ada masalah dengan saudara kita, mungkin ada masalah perniagaan, niaga, kan begitu ya, muamalah, karena bertetangga kadang-kadang demikianlah yang namanya persahabatan, demikianlah yang namanya persaudaraan, kadang-kadang juga ada bertengkarnya. Tidak usahlah kita yang tidak punya hubungan kekerabatan, dengan saudara sendiri saja kadang-kadang bertengkar, bukankah demikian? Bahkan dengan orang tua sendiri kadang-kadang juga bertengkar, berselisih. Jangankan demikian, dengan istri yang kita cintai, dengan suami yang kita cintai, kita kadang-kadang kita juga bertengkar. Itu wajar dalam pergaulan, di dalam menjalin suatu hubungan. Pertengkaran-pertengkaran seperti ini wajar terjadi. Sehingga dua orang yang kembar juga bertengkar, padahal kembar. Yang orang-orang bilang seperti pinang dibelah dua, karena saking miripnya keduanya, tapi kadang-kadang juga bertengkar. Itu si kembar. Bagaimana kita yang tidak kembar?
Pasti ada, itu namanya bumbu-bumbu pergaulan, kan begitu ya. Bagaimana akrabnya kita dengan teman kita, sahabat kita, pasti ada masa-masanya kita bertengkar dengannya, tidak enakan, ya ketidakcocokan itu pasti terjadi. Namun batasnya 3 hari saja, tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan yang paling baik setelah 3 hari ini adalah yang lebih dulu mengucapkan salam kepada saudaranya. Nah, Nabi memotivasi mereka untuk memulai persaudaraan itu dengan apa? Dengan salam, menjalin kembali hubungan dengan apa? Dengan ucapan salam. Maka dari itu, ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, kita harus benar-benar, kita mesti benar-benar tulus, sepenuh hati kita mengucapkan salam itu. Karena itu doa yang sangat agung. Apa yang kita minta bagi saudara kita? 3 perkara kita doakan dia. Yang pertama keselamatan, yang kedua rahmat, yang ketiga keberkahan. Dan dia membalas yang sama. Padahal kita mengucapkan salam kepada saudara kita, meskipun dia tidak balas, malaikat sudah membalasnya. Karena Nabi mengatakan apabila seorang mukmin berdoa untuk saudaranya dengan doa-doa kebaikan, maka malaikat akan berkata bagimu seperti yang kamu minta untuk saudaramu. Jadi nggak ada ruginya kita mendoakan saudara kita. Kadang-kadang seorang mukmin itu bakhil dia, karena mungkin hasad dia tidak mau mendoakan saudaranya. Padahal kalau dia mendoakan saudaranya, malaikat akan berkata kepadanya, bagimu seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Ya, doa-doa kebaikan tadi. Karena kalau doa-doa keburukan maka akan kembali kepada yang berdoa. Maka dari itu kita mendoakan kebaikan bagi saudara kita, malaikat akan membalasnya. Apalagi salam, di mana saudara kita membalas dengan ucapan yang serupa, mendoakan juga keselamatan, mendoakan rahmat, kasih sayang, dan mendoakan apa? Keberkatan. Lalu adakah yang lebih agung dari 3 perkara ini? Kalau kita pikir-pikir dalam hidup ini, ada yang lebih berharga, ada yang lebih bernilai daripada 3 perkara ini. Dapat keselamatan, selamat. Kadang-kadang manusia ini lupa dengan nikmat selamat. Kalau Allah buka lembaran takdir dan dia baca bagaimana untungnya dia selamat, mungkin tiap hari dia minta selamat dan dia minta kepada saudaranya untuk didoakan keselamatan. Kita terhindar dari bencana, kalau tidak begini maka kita dapat bencana yang besar yang tidak terduga sama sekali di dalam benak kita. Itu keselamatan. Yang kedua adalah rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada. Kita mendoakan rahmat bagi saudara kita dan saudara kita juga balas mendoakan rahmat bagi kita. Siapa yang tidak ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kehidupan di atas muka bumi ini adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan tidak rahmat Allah, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Binasa semua makhluk. Maka Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mendahului kemarahanku. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengikuti kemarahannya, maka tidak akan ada satu makhluk pun yang tersisa karena dosa-dosa mereka. Hitunglah berapa banyak kita buat dosa. Nah, kalau Allah mendahulukan kemarahannya, nggak ada kehidupan di muka bumi. Semuanya pasti berhak mendapatkan apa? Berhak mendapatkan azab. Jadi kita memerlukan rahmat. Yang ketiga, berkah. Kita mendoakan berkah bagi saudara kita, dan saudara kita membalas dengan mendoakan keberkatan juga untuk kita. Karena kita ini hidup ada nilainya karena berkah. Usia kita berkah, harta kita berkah, sehingga kita dapat menikmati hidup dengan keberkahan. Kalau tidak ada keberkahan, kita tidak akan merasakan nikmat hidup. Coba ketika Allah cabut berkah harta, harta menjadi musibah, harta menjadi malapetaka.
Maka salah satu doa Nabi apa? Nabi berlindung kepada Allah dari 5 perkara. Salah satunya adalah wa'udzubika min malin yakunu 'alayya adzaban. Hadis sahih riwayat Tabrani di dalam kitab doa. Ada 5 perkara Nabi berdoa berlindung dari 5 perkara itu. Salah satunya adalah wa'udzubika min mal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang yakunu 'alayya adzaban, yang justru menjadi azab atas diriku. Berapa banyak orang-orang yang tercabut berkah hartanya. Hartanya menjadi musibah, malapetaka bagi dirinya. Dia sama sekali tidak menikmati, dia sama sekali tidak merasai, kita katakan, lezatnya harta yang dia miliki. Hartanya mungkin melimpah ruah, keretanya banyak, rumahnya di mana-mana, tanahnya luas, tuan tanah, mungkin punya pesawat terbang, mungkin punya kapal, tapi di mana dia berada? Di rumah sakit. Sakit ini, sakit itu, nggak berkah mungkin hartanya. Yang lebih parah lagi, orang itu kalau nggak berkah hidupnya, susah berbuat taat, selalu kepikiran maksiat. Nah ini namanya nggak berkah hidupnya. Ya, sehingga mungkin yang paling nggak berkah hidupnya adalah orang yang menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Ini orang yang paling gak berkah hidup. Tanda orang yang gak berkah hidupnya, dia dapat apa? Su'ul khotimah. Maka Allah Nabi di sini mengatakan ya, bahwa seorang hamba apabila bertemu seorang mukmin, 2 orang mukmin apabila bertemu, maka mereka saling mendoakan 3 perkara ini. Ya, keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Nah dari situ akan muncul tahabu, yaitu saling menyintai sesama mereka. Jadi perasaan saling menyintai itu muncul karena ucapan salam ini. Tapi mengapa ucapan salam pada hari ini tidak memunculkan rasa cinta di antara kaum mukminin? Itu yang jadi pertanyaan. Jawabnya adalah karena mereka tidak memaknai, tidak menghayati, tidak meresapi dalamnya dan agungnya ucapan salam, hingga lewat begitu saja. Kadang-kadang cuma sekedar satu perkara yang simbolis, jumpa, assalamualaikum, waalaikumsalam, tidak merasakan itu adalah satu doa, saling mendoakan, hingga ucapan salam pada hari ini tidak ada ruhnya, lepas begitu saja. Yang paling parah adalah kadang-kadang ucapan salam itu juga tidak sepenuh hati. Apa tandanya tidak sepenuh hati? Tidak diucapkan secara sempurna. Hingga sekarang ini kaum muslimin kalau bertemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bahkan yang lebih parah, ada yang menggantinya dengan ucapan-ucapan lain, bahkan yang bertasyabuh dengan agama lain. Ini terjadi, tapi tidak di Kelantan mungkin. Yaitu mereka ada sebagian kaum muslimin dan ini nggak boleh mengucapkan shalom misalnya. Ini ucapan ahli kitab atau orang-orang Yahudi dan Nasrani di antara sama mereka Muslim. Tapi coba lihat, dia meninggalkan salam yang syar'i dan mengambil perkataan yang sama sekali tidak syar'i. Ya, jadi ucapan ini adalah tanda kecintaan dan kasih sayang di antara kaum mukminin. Karena Nabi mengatakan, ya mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Sesungguhnya orang-orang mukmin di dalam kasih sayang, kemesraan dan rasa cinta di antara mereka seperti satu jasad. Nabi mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Seperti kita melihat cermin, seperti itulah kita melihat saudara kita. Seperti bercermin, itulah diri kita. Ketika kita bercermin, kita nampak kekurangan-kekurangan kita. Maka kalau buruk rupa, jangan salahkan cerminnya. Ya, dengan demikian. Maka dari itu, ketika dia melihat saudaranya, ketika kita melihat cermin, kita seperti melihat saudara kita. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah ya kamu melakukan sesuatu yang orang lain
tidak mau melakukan keadaan kamu tidak mau orang lain melakukan hal itu kepada dirimu. Kalau kita tidak ingin diganggu orang, maka jangan mengganggu orang. Pepatah Arab mengatakan, kalau rumah kamu terbuat dari kaca, jangan melempar orang dengan batu. Begitulah di dalam persaudaraan, harus ada rasa kepekaan di antara satu dengan lainnya. Ya, nah demikian ya khonifuddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka saling menyintai karena Allah ini merupakan satu perkara yang sangat agung. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan cintanya bagi orang-orang yang saling menyintai karena Allah. Yaitu Allah akan menyayangi mereka karena mereka saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mudah mendapatkan cinta Allah. Enggak mudah mendapatkan cinta Allah. Bagaimana kita dapat mendapatkan cinta Allah, meraih cinta Allah? Salah satunya adalah dengan apa? Dengan saling menyintai sesama kita karena Allah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka, Nabi mengatakan, haqqat mahabbati, hadis riwayat Ahmad ya. Hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya dan sahih disahihkan oleh Al-Albani. Nabi mengatakan, qala Allah Subhanahu wa taala berkata, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah berkata, cintaku telah ditetapkan bagi siapa saja yang saling menyintai karena Allah. Artinya Allah menyintai hamba-hamba yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang saling menyintai karena Allah akan dapat naungan pada hari kiamat. Ketika matahari didekatkan, maka orang-orang pun, manusia pun berpeluh. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Nabi mengatakan ada 7 orang, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 manusia yang Allah akan naungi, Allah akan kasih payung mereka. Allah akan bagi payung untuk mereka, naungan bagi mereka. Yang mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah warajulun tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling menyintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Bertemu baik-baik, ketika berpisah juga baik-baik. Enggak ada pertengkaran, enggak ada hasad, iri hati, dengki, kebencian di dalam hati keduanya. Nah itu orang yang saling menyintai karena Allah. Bertemu dia karena Allah, saling mengucapkan salam, saling mendoakan, saling memberi. Berpisah ketika mereka berpisah karena Allah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada hasad, tidak ada dongkol, tidak ada kebencian, permusuhan di dalam hati mereka. Ini orang yang akan dapat naungan pada hari kiamat. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian orang yang saling menyintai karena Allah, mereka akan diberi mimbar-mimbar, akan dibagi untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Nabi mengatakan, qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan, al-mutahabbuna fi jalali, orang yang saling menyintai karena keagunganku, lahum manabira min nur yaghbituhumul an-nabiyyuna wal syuhada. Orang yang saling menyintai karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya. Saking indahnya mimbar ini membuat cemburu para nabi dan para syuhada. Ini keutamaan pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah demikianlah para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keagungan dan keutamaan saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya kita semua di sini ya adalah hamba-hamba yang beriman. Maka dari itu
pada hari ini mungkin mendapatkan sahabat yang mukmin adalah sesuatu yang sangat langka dan sangat, ya kita katakan sangat langka. Susah mendapatkan sahabat yang mukmin pada hari ini. Oleh sebab itu janganlah karena masalah yang sepele, masalah yang kecil, ya, persaudaraan itu menjadi rusak. Rasa cinta karena Allah itu menjadi rusak karena masalah-masalah yang kecil. Ingat bahwasanya saling menyintai karena Allah, saling bersaudara karena Allah merupakan salah satu tujuan syariat, maqasidus syariat yang perlu dijaga. Kadang-kadang masalah-masalah lain perlu dikorbankan, ya, mesti dikorbankan untuk menjaga persaudaraan karena Allah ini. Nah, demikianlah ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan persaudaraan kita ini ya akan berlanjut sampai hari kemudian kelak. Karena al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang saling dekat pada hari ini, di hari kiamat nanti mungkin saja saling bermusuhan satu sama lainnya, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang menjalin persaudaraan, persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena persaudaraan mereka bukan hanya di dunia saja, tapi akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Nah, demikian saja. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Karena yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ingin tanya? Kalau ada yang ingin tanya, silakan. Ya, silakan. Adakah orang yang tidak bersyukur nikmat Tuhan, orang yang bersyukur mencapai nikmat Tuhan akan kuburan? Ya. Ini pertanyaan yang bagus. Adakah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah berarti dia kufur nikmat? Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut dua perkara, tidak ada perkara yang ketiga. Sekali lagi, Pak. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan dua perkara dan tidak ada perkara yang ketiga. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, yaitu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut dua perkara, tidak ada perkara yang ketiga. Apa itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmatku. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Enggak ada perkara yang ketiga. Kalau tidak syukur, ya kufur. Fama bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang kamu terima itu datangnya dari Allah. Maka ingat, tidak ada satupun nikmat Allah yang percuma, yang Allah bagi percuma untuk kita. Semua akan dihisab. Sampai sekecil-kecil nikmat pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sekecil-kecil nikmat itu akan dihisab. La tus'alunna yawma idzin anin naim. Kamu akan ditanya, la tus'alun, benar-benar ditanya. Dalam bahasa Arab ini ditekankan dengan nun taukid tsaqilah. Artinya ini perkara serius. Ini perkara sungguh-sungguh. Ini tidak main-main. La tus'alun yauma idzin. Yauma idzin kapan itu? Sekarang? Tidak. Nanti. Kapan? Bilakah itu? Pada hari kiamat. Tentang apa yang akan ditanyakan kepada kita? Anin na'imin. Dalam bahasa Arab,
kalimat nakirah dalam siyaqul itsbat, penetapan itu menunjukkan keumuman makna. Artinya Allah akan menanyakan kepada kita tentang semua nikmat. Tidak ada satu nikmat pun yang tersisa kecuali Allah akan tanya. Allah akan tanya itu. Hingga tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya apa? Tentang hidupnya. Untuk apa dia pakai hidupnya? Dan itu nikmat Allah. Hidup itu kan nikmat Allah. Akan ditanya mulai dia lahir sampai dia mati. Semua. Jadi tidak ada nikmat Allah itu yang percuma. Semua akan dihisab. Semua akan dikira, dihitung. Oleh sebab itu tadi kita katakan bahwa bersyukur itu berat. Jadi hamba yang bersyukur itu berat. Maka bagaimana salah satu caranya untuk menjadi hamba yang bersyukur? Salah satunya adalah firman Allah yang kita baca tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka terhadap nikmat Rabbmu, nikmat Allah Subhanahu wa taala, fahaddis. Apa maksudnya fahaddis di sini? Yaitu kita menghitungnya, mengiranya dengan detil, dengan rinci, dengan detil. Sekecil-kecil 5 coba kita hitung, satu hari kita dapat nikmat dari Allah berapa? Sekali tarikan nafas, nikmat mata, bangun kita dapat melihat, kita dapat berjalan, ruh dikembalikan ke tubuh kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita dihidupkan kembali karena ketika kita tidur, ruh kita keluar. Nah, Allah berkehendak untuk mengembalikannya. Nikmat. Berapa banyak orang yang tidur gak kembali lagi ruh kepadanya selama-lamanya, tidur terus, nanti bangunnya hari kiamat, hari berbangkit. Ada. Nah, Allah mengembalikan ruh itu kepada kita, hidup kita. Itu nikmat. Maka tentang nikmat Allah itu mesti kita hitung-hitung dengan detil. Apalagi kita semakin tua, ya, para salaf dulu. Coba lihat, ini pelajaran dari para ulama salaf. Kalau mereka melihat orang yang lebih tua, apa katanya? Orang ini lebih baik dari. Kenapa? Lebih banyak ibadahnya daripada. Kalau dia lihat orang yang lebih muda, dia katakan orang ini lebih baik dari itu. Mengapa? Karena dosanya lebih sedikit daripadaku. Jadi muncul perasaan selalu muhasabah, ya, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya Fanifidin, masyaallah. Jadi tidak ada perkara ketiga. Allah hanya menyebutkan 2 perkara saja. Kalau kamu tidak syukur, maka kamu kufur nikmat. Ya, kita gunakan saja, ya, nikmat-nikmat Allah ini untuk berbuat maksiat, itu kufur. Allah kasih kita kesehatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Allah. Tidur kita. Kufur enggak? Kufur. Orang sibuk berpuasa, dia nggak ada uzur, tak ada halangan, tak puasa. Padahal dia sehat, Allah bagi sehat dia. Kufur tidak? Kufur. Allah bagi dia rezeki untuk dapat menutup aurat dengan baik, tapi ternyata dia buka auratnya. Kufur tidak? Kufur. Padahal bukanlah dia orang miskin yang nggak mampu menutup aurat. Bagi para kaum muslimah, coba lihat. Jadi kadang-kadang, ya seperti yang kita sebutkan tadi, firman Allah Subhanahu wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit ternyata hamba-hamba itu yang bersyukur, sedikit. Maka itu saya katakan bersyukur itu berat. Kalau ada yang beranggapan syukur itu mudah, kan mudah Ustaz syukur itu. Maka Allah tidak mengatakan qalil. Kenapa qalil? Karena berat. Maka dari itu, kalau mengikuti hawa nafsu banyak, ikuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti hawa nafsu kebanyakan manusia, maka kamu akan tersesat dari muka bumi, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan tersesat di atas bumi Allah ini. Kamu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara banyak itu manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Memang sedikit yang bersyukur. Nah, demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya.
faedahnya Pak. Orang yang tidak beriman, orang kafir pasti tidak bersyukur. Karena dia nggak akan dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah yang dimaksud hati yang mati? Dan bagaimana cara untuk hidup dan hati mati? Iya. Ini pertanyaan kedua. Ini pertanyaan diambil untuk semua sama. Ya, bagus juga. Hati itu ada 4 macam kata Nabi. Hati al-qulubu arba'atun. Hati itu ada 4 macam. Hati yang pertama adalah qalbun ajrat. Apa itu qalbun ajrat? Qalbul mu'min fihi sirajuhu yuzhir. Hati mukmin yang di dalamnya terdapat pelita. Pelita atau ya, lampu pelita. Yuzhir, bersinar. Itu hati orang mukmin. Ada qalbun amlas, hati yang tertutup. Ada qalbun mangkus, hati yang terbalik. Itu hati orang kafir dan hati orang munafik. Dan yang keempat, hati yang terdapat di dalamnya dua material ini, yaitu apa? Sisi gelap dan sisi terang. Nah, itu ada hati orang-orang fasik yang kadang-kadang bersinar, kadang-kadang redup. Nah, itu hati orang fasik. Hati mukmin, hati yang senantiasa bersinar, tidak ada redupnya. Hati orang munafik adalah hati yang terbalik, karena di dalamnya dia menyimpan apa? Kebencian kepada Allah dan Rasulnya, kebencian kepada Islam. Maka hatinya hati yang terbalik, bangkus. Hati orang kafir, hati yang amlas, hati yang tertutup sudah. Seperti perkataan orang Yahudi, qulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup rapat, sehingga tidak ada celah bagi cahaya untuk menembusnya. Gelap total. Dan yang terakhir tadi, hati yang terdapat di dalamnya 2 unsur ini, kadang gelap, kadang terang. Ya, nah demikian ya, 4 hati tadi ya. Maka kalau hati kita itu mati, ada beberapa sebabnya. Yang pertama, tidak ada cahayanya, maka mati dia. Kenapa nggak ada cahayanya? Karena tidak ada bahan bakarnya, tidak ada sumber energi bagi hati tersebut. Apa sumber energi bagi hati? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Itulah yang akan menyalakan pelita hati. Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Al-Imam Syafi'i mengatakan ilmu yang bermanfaat itu adalah maqala fi haddatsana, yang di dalamnya terdapat perkataan qala Allah dan qala Rasul, Al-Quran dan hadis. Ketika kita menyalakan hati kita dengan energi Quran dan hadis ini, maka dia akan hidup. Nabi mengatakan dalam satu hadis, al-qalbul ladhi al-jawful ladhi laisa syai'un minal Quran kal baitil kharib. Hati yang di dalamnya tidak terdapat sedikit pun dari Al-Quran, maka itu seperti rumah yang rusak. Rumah yang rusak, seperti itulah hati yang tidak terdapat di dalamnya Al-Quran. Tidak ada hafalan Qurannya, tidak pernah dipakai untuk mentadabburi Al-Quran, tidak pernah digunakan untuk memahami Al-Quran. Itu seperti rumah yang rusak, kata Nabi. Bagaimana rumah yang rusak? Rumah yang rusak itu rumah yang pasti tak berpenghuni, tidak ada ahli, tidak ada penghuni, tidak ada yang mendiaminya. Siapa yang mendiaminya? Ular berbisa, kalajengking, jin-jin yang jahat. Kita pun melihatnya seram, mengerikan. Ya, harus diruqyah dulu, mesti diruqyah dulu rumah itu baru boleh didiam, ya, seperti itu. Nah, itu hati yang rusak, hati yang mati, seperti rumah yang rusak, gelap gulita. Nah, demikian. Bagaimana menghidupkannya? Dengan Al-Quran dan hadis. Itulah cara untuk menghidupkan hati, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, maka jangan jauh-jauh
dari majelis-majelis ilmu. Kita merasakan, kita dapat merasainya ketika kita mulai menjauh dari ilmu. Kita sibukkan hati ini dengan mengejar dunia. Bagaimana kondisi hati? Bagaimana suasana hati? Gelap. Kita merasakan gelap. Selalu berpikiran yang buruk. Keinginan pun keinginan yang buruk. Ya, terpikir selalu buat maksiat. Malas berbuat taat. Hati itu mati. Kenapa? Dia jauh dari ilmu yang bermanfaat. Hingga tidak terpikir untuk akhirat. Kepikirannya apa? Dunia, dunia dan dunia. Memenuhi syahwatnya. Ya, memenuhi syahwatnya. Padahal semakin dia memperturutkan syahwatnya, semakin tersesat dia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin padam, semakin gelap hatinya. Nah, demikian pertanyaan tadi. Dan mungkin itu adalah pertanyaan yang terakhir untuk malam ini. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang lainnya kita dapat menyambung ya pembicaraan kita ini ya. Demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi